menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini obrolan spesial Pak Janggo. Biasanya kita obras, kita menerima aspirasi, hanya memberikan keluhan dan masukan. Namun kali ini mungkin kita akan berbicara terkait dengan peran strategis dari tupoksi dari anggota DPRD. Sebelumnya kita sudah mengundang, ada dari Dewan Pendidikan Kota, kemudian dari Dinas Pendidikan. Sudah 3 kali mengklarifikasi, ya mungkin karena kesibukan dari Bapak Kepala Dinas, karena ini adalah Waktu-waktu ya. Waktu-waktu. Kemudian Sekretaris Dinas kita coba sudah menghubungi, dan ternyata kita melihat ada kepedulian sih sebenarnya bahasanya dari anggota DPR ya. Oke. Dari selamat datang juga kita ucapkan buat Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Bapak Parman Agus Mante. Terima kasih Pak Dewan. Ya. Sama-sama. Ya, kita bincang Ya. santai saja Pak Dewan. Siap. Ya. Iya, ini terkait dengan ini Pak Dewan, banyaknya keluhan 2 minggu sampai 1 bulan terakhir ini terkait dengan keresahan masyarakat tentang seragam sekolah gratis. Ya. Di mana awalnya menurut masyarakat ini bahwa akan dijanjikan juga untuk SMA, kemudian juga untuk SD SMP itu akan insya Allah akan mendapatkan semua. Namun kita klarifikasi dari Dinas Pendidikan tidak semua ternyata, dan juga ada mungkin depending atau seperti apa ini terkait dengan seragam sekolah pendidikan untuk tingkat SMA juga nih Pak. Sapaan beliau ini Pak Pimen ya. Iya. Ini Pak Parman Agus Mante ini salah satu tokoh pemuda kita yang sudah memahami betul terkait dengan kondisi politik dan struktur dan kultur yang ada di Parepare ini. Dan beliau juga sangat memahami, dan ini satu aset ya menurut kami, aset untuk masyarakat, aset daerah Parepare yang kedepannya akan kita harapkan akan bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi dengan kemudian Pak Parman Agus Mante. Ya, nanti akan kita lihat ini Pak Pimen, panggil Pimen ya. Ya, boleh. Ya, Pimen, artinya Parman, kan ini sudah Satria boleh. Ya, sudah 1 tahun lebih di Dewan. Nah, Hampir yang 1 jelas tahun, ya. sudah banyak hal-hal positif yang memberikan warna ke di Kota Parepare ini, dan yang pasti tupoksi beliau adalah di Komisi 2. Komisi 2. Yang saya tahu itu Pak Dewan termasuk pendidikan dan juga kesehatan. Yang Ya. lain Pak Dewan mungkin bisa Kesejahteraan diperkenalkan. sosial. Kesejahteraan sosial. Ya, ada Naker, Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Ya. Anak. Ya, namun sebelum kita masuk ke inti pokok ini Pak Parman Agus Mante atau Pak Pimen, ini kan kita juga mau tahu sebenarnya ini ketertarikan biasanya langka ini kalau ada tokoh pemuda yang tiba-tiba mempelototi persoalan politik, kemudian mencoba masuk ke dunia politik, mencoba untuk melakukan perubahan. Nah, apa sebenarnya yang mendasari ini Pak Pimen? Sebaik Saya dari dulu boleh dikata aktivis dari sejak SMA. oh begitu. Ya, Sudah punya kepedulian tentang ya, itu ya. SMA jadi ketua OSIS, kemudian ketua HIPMI Pare, bergaul di beberapa organisasi termasuk salah satunya ini Purna Paskibraka juga. Wah, Paskibraka juga. Ya, Tapi jadi sampai hari sejak ini itu membina ya. ya Iya, sampai hari ini. aktif di beberapa organisasi di Kota Parepare. Makanya semangat itu yang hampir sampai hari ini ya memang terus bergelora Iya. dalam dada.
Iya, dan ini barangkali bisa memotivasi teman-teman yang lain karena sangat langka. Dan ini Iya. mungkin kedepannya kita akan membuat dialog terkait bagaimana motivasi seorang pemuda. Dan saya ingat pesan Pak Pimen ini pada saat kita camping dulu di FM ya. Nah, tokoh pemuda itu harus bisa memahami politik, harus tahu tentang politik karena hari ini kondisi hari ini karena persoalan politik ya Pak. Ya, harus Pak, melek. Ya, Pak Pimen, ini kan pengalaman kedua. Iya. Seingat saya pengalaman kedua Bapak di Dewan. Ya. Betul. Kalau urusan Dewan itu kan maaf kita kan sebagai pemuda, maaf kita masih muda dua-dua. Ya, Masya Allah. Santai saja. Udah pada zamannya ya. Ya. Tidak terlalu mudah Kak seorang Pimen ini untuk memikirkan kan nanti sampai hal-hal yang harusnya diselesaikan orang tua kemudian tapi Bapak memilih untuk masuk di arena itu. Iya. Boleh dikata kalau usia kan bukan menjadi Kalau ukur hal kedewasaan yang ya. ukuran itu karena kemerdekaan Indonesia juga itu justru dorongan dari semangat kelompok muda, bukan dari Iya. kelompok tua. Dan saya pikir orang-orang muda itu ya berpikiran progresif, Iya. lebih cepat, dia tidak banyak pertimbangan, aktif, artinya Iya. semua kerja dulu, urusan belakang berhasil atau tidaknya. Iya. Bagaimana Seperti itu. dengan kematangan misalnya kalau terlalu kan karena terlalu semangat yang seperti yang Ya, Pak Pimen tadi katakan. kadang-kadang orang memang bilang bahwa saya ini memang dikarbit karena kan sejak kecil itu bergaul dengan Tokoh-tokoh. tokoh-tokoh yang sebaya dengan orang tua saya. Iya. Karena saya sering diajak ke warkop yang tadinya tidak tahu menahu, hanya taunya minum kopi susu Iya. atau teh. Iya. Ya mendengar informasi-informasi itu ya mendengar saja, tidak Iya. berkomentar. Nanti setelah melek Iya. melek tentang bicara sosial, ya baru kelihatan oh ternyata yang dibicarakan orang-orang di warung kopi itu seperti ini tentang sosial juga. Iya. Artinya Ya, ada di lingkungan masyarakat. pergaulan sebenarnya memang mempengaruhi Pak. Komelo ke jadi ustaz kira adur ke ustaz sih. Ya, Bisa seperti itu. bisa saja karena ya lingkungan warung kopi itu kan pasti membahas segalanya. Ya. Mulai dari bisnis selam kapal selam sampai pesawat terbang kan begitu. Ya dan memang ini sangat Pak Janggo ya persoalan Pak Pimen ini kan bisa menjadi sorotan juga dan motivasi juga, tidak semudah itu sebenarnya. Jadi Pak Pimen ini kalau kita melihat cukup dewasa menanggapi persoalan politik. Ini hal yang langka di tengah pemuda yang menggebu-gebu blak temperamental dan lain sebagainya. Beliau ini hadir dengan pola lain, menerima, menyerap, memikirkan, masuk, merubah. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Nah kebetulan Pak Parman Agus Mante atau Pimen ini berada di posisi Ketua Komisi 2 saat ini, betul ya Iya, Pak ya? alhamdulillah diamanahi ketua komisi 2. Ya dan Ketua Komisi 2 ini, Komisi 2 kita tahu Komisi 2 ini persoalan masyarakat, persoalan ekonomi, persoalan lain sebagainya terkait dengan kesejahteraan ini berada di ranah beliau ya. Dan kemarin sudah kita liput juga terkait dengan bagaimana beliau memfasilitasi antara buruh dengan buruh perselisihan seperti itu. Nah ini lagi persoalan penerimaan murid baru ini terkait SPMB. Nah SPMB. Karena kalau kita analisa data kita di Radio Mesra ini Pak Pimen bahwa ternyata setiap penerimaan murid baru persoalan klasik selalu muncul. Ribut. Ribut. Ya. Nah ini sebenarnya ada apa sebenarnya di dinas pendidikan bisa terjadi seperti itu? Saya mau cerita begini, sistem SPMB yang dianut pada tahun ini berbeda dengan sistem PPDB yang dikenal tahun-tahun sebelumnya. Jadi aturan ini yang sudah berbeda dari Permendikbud nomor 1 2021 ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Kemudian beralih ke Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Ada dua yang secara signifikan kita kenal berubah, Iya. yaitu dulunya PPDB, namanya sekarang SPMB. Hampir mirip dengan penerimaan mahasiswa baru kan. Iya. Sekarang ini murid baru, jadi Seleksi penerimaan ya murid baru. murid baru. Namanya yang sudah berbeda. Kedua, istilah dulu itu kan istilahnya sonasi. Iya. Nah, sekarang istilahnya domisili. Domisili. Ya, tapi yang istilah lain itu sama, afirmasi, kemudian mutasi, prestasi. Berarti substansi sama sebenarnya domisili dengan sonasi ini. Ada yang berbeda dari sini? Perbedaan mendasarnya apa nih Pak Dewa? Kalau di secara aturan ya dulu itu belum detail. Khusus untuk sonasi itu hanya hanya mengatur wilayah sampai kelurahan. Iya. Kalau sekarang itu lebih mendetail, khusus di SMP itu di Kota Parepare
pengaturan untuk domisilinya itu ditetapkan mulai dari kelurahannya, RW-nya, RT-nya, lebih detail. Oh, seperti Jadi itu. anak-anak untuk mendaftar memang disinkronkan antara data kependudukan dengan jumlah anak yang tersedia di lingkungan tersebut. Itulah yang menentukan di titik mana domisili itu ditetapkan dalam setiap sekolah. Ya, tapi kan kalau di skala Parepare kota kecil ini kan semua jarak semua dekat. Sebenarnya Nah, persoalan seperti ini bagaimana sebenarnya teman-teman di DPR atau menurut Pak Pimen sendiri terkait dengan persoalan itu? Apakah ini menjadi hal krusial yang harus dibenahi dalam tubuh pendidikan kita ini? Fungsi kami kan bukan dieksekusikan di legislasi. Kami beberapa pekan lalu sebelum terlaksananya SPMB ini, kami memang memanggil dinas terkait bahwa seperti apa sistemnya. Ya, kami juga melihat simulasi yang ada dan alhamdulillah diskusi kami itu memberikan masukan. Ada beberapa masukan terkhusus domisili ini. Jadi semangat domisili yang ada pada Permendikdasmen ini ya harus mendekatkan betul anak-anak dari sekolahnya. Artinya semangatnya ini jangan kesiang anak-anak ini terlempar jauh dari sekolahnya. Contoh orang yang justru dekat dengan sekolah tidak bisa tertampung di sekolah itu. Semangatnya ini bagaimana persentase daripada domisili ini diperbesar sehingga anak-anak yang ada dalam radius zonasi tersebut bisa masuk lebih besar porsinya masuk ketimbang jalur-jalur lain. Karena kan kalau melihat antara sekolah favorit dengan yang tidak kan kasihan kalau kita tidak atur zonasinya. Nanti lebih banyak yang mendaftar ke sekolah favorit itu, sementara sekolah-sekolah yang ada yang jauh tidak dianggap favorit itu tidak punya siswa atau sama sekali sedikit siswa yang diterima. Tapi masih ada kelas-kelas sekolah seperti itu, Pak Dewan? Atau memang ya artinya kan kalau untuk mengurangi ini kan ada istilah favorit ini yang justru favorit itu tidak ditentukan dari dinas, bukan dinas yang menentukan, tapi masyarakat yang menilai. Favorit itu contoh kan kemarin SD contohnya atau SMP contohnya. Dulu kan SMP 10 yang depan sini kan favorit kan. Setelah berjalannya waktu pindah lagi karena dibuktikan dengan jumlah pendaftaran. Jauh lebih banyak pendaftarnya SMP 1 sekarang ketimbang SMP 10. Seperti itu. Contoh, salah satu contohnya. Begitu juga SD. Tapi secara umum pemerintah tidak mengunggulkan satu sekolah misalnya. Tidak ada aturan klasifikasi. Kalau untuk unggulan berbeda lagi judulnya. Boleh pemerintah mengatur. Cuma kan di dalam peraturan ini dibolehkan kalau ada sekolah-sekolah khusus yang mengatur penerimaan yang lebih khusus lagi spesifik. Contoh keagamaan misalkan sekolah Islam terpadu atau sekolah memang khusus untuk prestasi itu boleh diunggulkan, ada syarat-syarat khusus. Tapi di aturan kita tidak ada. Inovasi dari sekolah sendiri untuk menarik bagaimana banyak orang. Termasuk misalkan sekolah tahfiz misalkan, itu bisa diatur tersendiri. Tapi di Kota Parepare untuk saat ini belum ada. Mungkin tahun depan kita menyarankan untuk ada. Berarti sekolah bisa mengidentifikasi dirinya sendiri, begitu Pak Dewan ya? Boleh, tergantung konsentrasinya. Kalau dia punya memang nilai plus khusus tadi sekolah tahfiz. Prestasi olahraga boleh, tidak ada masalah. Izin Pak Dewan, di sini kita juga nanti kalau diberi kesempatan ada yang mau menelpon nanti. Boleh. Nah, kita lagi ke persoalan walaupun sonasi dan istilah apa tadi selain sonasi itu afirmasi dan lain sebagainya sorotan juga. Tapi kan ada persoalan yang krusial ini terkait dengan visi misi Bapak Wali Kota yang juga menjadi polemik di masyarakat terkait dengan seragam sekolah gratis ini. 18 program keempat itu ini yang jadi persoalan. Sekedar prolog ini Pak Dewan bahwa sebenarnya kan masyarakat juga sadar bahwa ini kan gratis baju seragam sekolahnya putih merah, putih biru. Ada baju batik nanti di belakangnya mungkin juga akan mencekik masyarakat. Belum lagi persoalan pemerataannya. Apakah warga Parepare yang SD SMP itu akan menerima semuanya? Belum lagi ada isu mengatakan bahwa pernah dijanji kita SMA juga akan seperti itu. Nah, bagaimana DPR menanggapi persoalan ini?
Saya harus justru, berbicara ini ya, flashback kembali. Jadi penganggaran untuk sekolah gratis ini, seragam gratis ini jauh sebelumnya sudah ada sebenarnya. Cuma penerimanya yang belum maksimal. Nanti pada saat tahun lalu bergulirnya pilkada, itu kita melihat bahwa dari keempat calon yang bertarung di pilkada ini hampir mirip-mirip programnya. Salah satunya ini tadi menggratiskan seragam sekolah untuk anak. Kita tidak melihat bahwa ini usia SD, PAUD sampai SMA. Kita hanya melihat keseragamannya. Hampir semua memasukkan visi misi ini, program unggulan. Nah, kita tidak tahu bahwa waktu itu nomor berapa yang menang. Kita belum bisa lihat bahwa apakah Pak Tasming Hamid waktu itu sudah keluar jadi pemenang, belum. Tapi proses penganggaran itu kan di bulan November tahun lalu. Merangkum, mengakomodir, hampir semua calon memprogramkan itu, sehingga kita berinisiatif sebelum visi misinya masuk, ya kita akomodir ini program yang sama, maksudnya inilah kita anggarkan. Yang kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ingat, untuk SD itu kurang lebih 2.500 pasang, 2.500 anak sekolah. Begitu juga SMP 2.500 anak sekolah. Jadi jumlah setiap pakaiannya yang diterima itu 4 pasang. Jadi tadi kita biru putih atau merah putih, kemudian pramuka yang umum kan, kemudian batik dan olahraga. Semua itu diakomodir. Itu diakomodir untuk karena kita berbincang dengan dinas yang menangani hal ini, dia sudah mensurvei harga itu sudah layak dengan harga. Kalau tingkat SMP itu 1 juta, kalau tingkat SD itu kurang lebih 800.000. Berarti sudah bisa kami informasikan bahwa masyarakat itu jangan ragu bahwa semua itu akan diterima gratis, maupun batiknya, pramukanya dan jadi saya jelaskan begini, untuk seluruh masyarakat Parepare, karena anggaran ini APBD Parepare. Kedua, seragam ini diutamakan untuk negeri dulu. Karena yang kita hitung ini kan negeri dulu. Betul. Nanti kalau misalkan ada dari swasta yang belum terakomodir, karena kan programnya RPJMD juga ini kan baru disusul. Digodok Mudah-mudahan sisa daripada penerimaan siswa ini masih ada, ya kita arahkan ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan seragam. Tapi memang idealnya itu Pak Janggo, bahwa negeri itu kan memang tugas negara di situ. Negara wajib hadir di negeri. Sementara swasta itu kan kreativitas dari masyarakat. Betul. Baik, bila terima telepon boleh. Halo, assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, Pak Dewan. Bang One. Langganan. Silakan. Nah, apa nih Pak Dewan? Kita berbicara ini mengenai Komisi 2 ya. Karena tidak hanya pendidikan. Temanya ini SPMB, temanya. SPMB SPMB dan Jadi boleh kalau jadi mau. tergantung Pak Dewan, kalau misalnya mau ditanggapi boleh, silakan. Mau melebar dari tema boleh. Begini Pak Dewan. Kita kan ini bersyukur bahwa pada serangan SD, GB sudah bisa tidak lagi masyarakat pergi beli di pasar-pasar ya. Yang saya lihat di daerah Ujung Bulu ada warga baru, kita kan tadi bilang domisili. Hasil mulai diukur mulai, dia itu bukan orang Parepare, tapi dibikinkan surat domisili supaya diterima di SD 11. Jadi dia itu bukan warga Parepare, hanya datang ke Mas Dewan baru masuk di SD itu. Apakah itu bisa dapat baju? Satu. Yang kedua, ini baju nanti Pak Dewan diterima dari sekolah
silakan, masih. Ya, mumpung Komisi 2 mungkin dinas sosial yang tadi, kenapa rastra untuk 5 kilo per satu masyarakat belum cair? Katanya anggarannya menurut Ketua DPR bahkan sudah ada maju dia pada cairkan, ini sudah bulan 6, setengah tahun lewat, belum ada namanya rastra. Karena itu rastra adalah beras yang ditunggu-tunggu masyarakat. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi ini persoalan bukan hanya persoalan ini bagi masyarakat, tapi persoalan kesejahteraan menyangkut beras tadi. Mungkin langsung bisa dijawab ini Pak. Ya. Jawab dari belakang saya. Iya, boleh langsung. Jadi khusus untuk rastra kami akan konfirmasi lagi kembali. Tapi setahu kami anggaran ini kita belum masukkan kemarin. Bukan luput juga sih, tapi visi misi wali kota sebelumnya kan memang menambahkan rastra di di periodiknya di 5 tahun itu, sehingga untuk tambahan ini tidak diakomodir karena sudah tidak tercover di RPJMD-nya dulu, visi misinya dulu Pak Wali Kota sebelumnya. Tambahannya saja yang tidak ada, tapi ya kalau yang pokok itu ada insyaallah. Iya. Berarti ini tinggal eksekusi saja dari dinas. Insyaallah nanti untuk pelaksanaannya kami akan konfirmasi. Ini kan lagi-lagi efeknya efisiensi. Banyak istilah pemblokiran anggaran kan. Jadi pemerintah daerah ini bagaimana senihnya mengelola keuangan daerah dengan. Nanti intinya bukan tidak dimasukkan yang belum dimasukkan adalah penambahannya mungkin. Penambahannya yang belum. Tapi sebenarnya untuk 10 penambahan sudah cukup kalau hitung-hitung. Iya, ada. Cuma kan kalau misalkan yang diharapkan ini kan mana ini 5 kilo tambahan yang dulu tuh? Iya, itu tidak ada. Iya. Karena bukan lagi bagian dari program wali kota sekarang. Iya. Tapi kalau memungkinkan Pak Wali sekarang memasukkan itu kan program-program yang cukup baik untuk masyarakat. Kenapa tidak? Saya rasa boleh untuk di perubahan pun kalau anggaran cukup tersedia dan mau mengakomodir kembali program itu ya boleh. Iya. Tidak ada masalah. Apalagi kan kalau urusan efisiensi bukan urusan yang pokok atau primer, ini kan kebutuhan primer, pokok. Efisiensinya bukan di situ ya Pak Dewan. Bukan. Iya, baik. Nah, tadi persoalan zonasi tadi. Terus ada warga masyarakat luar yang berdomisili. Saya harus melihat dulu apakah bukan saya tapi dinas pendidikan harus melihat dulu seberapa lama dia berdomisili di sini. Surat keterangan domisili itu juga bagian dari pada bukti bahwa mereka masyarakat Parepare. Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Sampai mengakali sistem zonasi. Ya, itu tadi. Kalau memang dia sekolah di sini lantas memang domisilinya di sini sejak lama, saya pikir memungkinkan lah. Tinggal kita secara administrasi memperbaiki. Domisili itu ditingkatkan statusnya, kan capil terbuka. Orang perpindahan itu kan bisa saja orang kantornya orang tugas luar saja bisa pindah ke Parepare. Kalau mau pindahkan domisilinya, KTP-nya boleh, tidak ada masalah. Iya. Kalau hanya untuk itu tadi baju sekolah. Ya, kan ini memang program Bapak Wali Kota bukan hanya dari tingkat popularitasnya sebuah program, tapi memang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan, iya. Apalagi tadi itu katanya tidak mampu kan? Nah, iya. Tinggal sama orang lain. Saya pikir itu masih bisa lah dibijaki. Tinggal administrasinya aja diperbaiki. Sebentar kok langsung pelayanan itu tidak cukup 1 jam jadi itu pindem itu KTP-nya. Apalagi sistem digitalisasi. Iya. Apalagi tadi satu itu, kedua, pertanyaan keduanya. Persoalan apa tadi? Lupa saya. Jadi anak-anak itu yang diakali juga sih sebenarnya ini, bagaimana mereka bisa masuk ke sekolah unggulan itu. Sehingga banyak hal yang dilakukan, misalnya membuat surat keterangan domisili lah, kemudian melakukan pendekatan lah, dan tidak mustahil juga untuk mendapatkan kebijakan. Tapi kita pikirkan kebijakan ini bisa saja keluar selama hal itu tidak sistemik. Tapi biasanya itu modusnya Pak Dewan, titip nama di kartu keluarga. Ada yang seperti itu. Nah, itu. Tapi itu kan tidak apa-apa. Ini kan untuk pendidikan bangsa juga. Kalau mau mengakali itu mungkin bisa saja, tapi kan di aturan ada ketetapannya. Ada minimal berapa lama dia tinggal di Parepare. Tidak asal surat keterangan domisili, Bos. Dan memang sih sebenarnya ini kalau kita melihat kan dari tingkat program berhasil atau tidak, dia presentasi keluhan itu, Iya, betul. Iya, baik, silakan ya. Halo. Masih belum. Yang kedua tadi Pak Dewan, apakah dinas sudah jelaskan itu baik
Oh iya iya iya. Teknisnya, Oke teknis. oke oke Iya. teknisnya. Baik, ya. Iya iya, Oke. paham paham Iya. paham. Ya. Jadi baju sekolah itu diterima di sekolah, Di bukan sekolah. di tukang jahit. Jadi di dalam pendaftaran SPMB ini dia sudah mencatat ukurannya, jadi tidak mungkin salah insya Allah. Iya, kan Karena ditanya. ukuran ini standarnya nasional toh. Ukurannya L, M, XL. Saya melihat di SD itu ada bahkan XL, SMP. Iya, iya, iya. Ada XL banyak. Mudah-mudahan kalau untuk ditukar itu memungkinkan kalau barangnya cukup tersedia. Iya. Saya Dan pikir kualitas kalau juga untuk mungkin. ya kalau kualitas kan kita tidak sampai ke sana, tapi nanti setelah pengadaan barangnya kita lihat, kita kan tidak tahu kemarin standar kualitasnya seperti apa dengan harga 1 juta mengcover 4 pasang seragam kan. Iya, iya. Nah dulu itu kan kalau tahun-tahun sebelumnya 1 juta berapa lebih. 1,3, 1,7. Iya, ya, sampai seperti- 1,4 juta, 1,5. Iya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan yang bagus lah. Masa kasih orang yang Iya. Pengawasan jelek. DPRD tetap pasti Iya. akan Masyarakat juga masukannya dibutuhkan Ya. seperti itu. Pengawasan sampai hari ini kita tetap pantau. Jadi isu yang kemarin itu SD yang nakal, ya kami tetap akan panggil. Cuma karena waktunya libur, kami tidak bisa memanggil Iya. dengan cepat. Mungkin hari Senin kita panggil. Masih ada problem yang ada di tengah masyarakat. Ada anak SD yang sampai hari ini ternyata dia tidak terdaftar di sistem. Waduh. Ada Ini terjadi sudah- di Bacok Kiki. ini sudah Tapi penutupan 26. iya dia di daftar manual. Iya, iya, Ada iya. ada kurang lebih 5 orang di sana. Tidak terdaftar secara online. Iya, iya. Nah, ini kita mau panggil Tapi masih ada yang di mana kesempatan letak masuk ya? masalahnya. Ada, iya, iya. Cuma kan apa yang dia inginkan itu tidak apa namanya? Dia mau mendaftar di sekolah A karena tidak terdaftar online, tidak ada di dalam ranking dalam sistem itu. Sehingga dia harus dialihkan ke sekolah yang memungkinkan kurang siswanya. Iya. Cuma ya lagi-lagi kendalanya jauh. Nah, semangat Permendikdasmen ini ya Iya, iya, hilang. iya, iya, Nah, ini iya, yang kita mau panggil. Apa yang salah dari sini? Iya, Apakah sistemnya yang Iya. salah atau ada Lain dari sekolahnya ya. ada hal tanda kutip di sana? Apakah kepala sekolahnya memang sengaja tidak menerima secara online? Iya, iya. Tidak Iya. membantu masyarakat sekitar dalam hal proses pendaftaran, karena kita ketahui bersama kan tidak semua orang tua melek terhadap teknologi kan. Iya, iya, iya. Ada yang justru ya kurang lah. Iya. Jadi Suka makanya manual. dia datang mendaftar manual. Iya, iya. Kita punya bukti semua. Nanti kita Kalau evaluasi lah, evaluasi. Kalau pengamatan saya Pak Dewan kebetulan ada ponakan juga di SMPD itu memang mereka siapkan helpdesk untuk Ada. 6 atau ada berapa itu untuk orang tua yang mungkin tidak bisa Ya, menginput ya, melalui betul. website dia bantu untuk Betul, memasukkan. betul. Harapannya begitu. Sejak awal disediakan di proses pendaftaran itu membantu masyarakat. Iya. Ada begitu. Kalau kita Kita lihat- kan kunjungi kemarin 5 sekolah yang kita anggap besar peminatnya. Kita sempat kunjungi termasuk SMP 10 di depan. Iya. Ada papan sosial. Kita kita ini datang mengevaluasi apa-apa yang sudah dikerjakan berkesesuaian tidak dengan aturan. Nah. Contoh papan sosialisasinya ada tidak ditempel. Iya, Jangan sampai sembunyi-sembunyi. Ah, itu dia. Oke, oke. Harus Pak terbuka, transparan kan, Ya, akuntabel. sampai kemarin kan sudah turun kendala-kendala yang akhirnya muncul Ya. di permukaan sampai tanggal 26 kemarin itu kendala seperti apa Pak Dewan? Ada yang paling bagus itu karena kita juga sempat memikirkan dan itu muncul memang di masyarakat itu sendiri, jalur. Iya. Salah satu jalur prestasi. Iya, Nah, jalur prestasi yang dikenal dalam aturan itu kan yang berjenjang. Nah, sementara banyak lomba-lomba yang diadakan tingkat Kota Parepare itu tidak tercover Iya, iya, iya. di dalam sistem itu. Dan itu menunjang nilainya. Iya. Menganggap bahwa wah kenapa ini setengah mati lomba anakku terus tidak di-cover sertifikatnya. Iya, iya. Nah, iya. itu nanti kedepannya menjadi masukan. Kedua itu juga jalur tahfiz. Harapannya di setiap sekolah-sekolah unggulan itu ada jalur tersendiri khusus untuk tahfiz. Iya, iya.
program unggulan ceritanya Iya, seperti itu. kan Iya. boleh dibijaki hal semacam itu. Kalau kita Apalagi kita didukung sama Perda baca tulis Al-Quran di Iya. di Dinas Pendidikan itu kan. Itu tadi, padahal kalau kita mau tangkap maksud dari Pak Parman Agus Panteta ada Pimen ini, bahwa ini kan persoalan pendidikan sebenarnya mudah. Tidak bisa digital manual, tidak bisa digital Iya. persuasif seperti itu. Iya. Tidak perlu dipersulit. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu anak yang Iya. tertinggal daripada Iya. sistem SPMB ini. Iya, hanya Harus persoalan terkap digital, di iya. cover. Hanya Nah, persoalan cuma digital. ya ini tadi apakah mereka akan tetap dibujuk mau diarahkan ke sekolah dekat situ. Iya. Kalau misalnya alasan ekonomi mereka tidak mampu dan memang tidak mampu, apa susahnya dialihkan kembali ke situ. Iya. Seperti itu. Tidak. Oke, Selama silakan itu, untuk ya. yang lain kalau masih ada yang bertanya, saya Iya. bacakan satu komentar. Sehat Ki selalu Pak Dewan, sangat jelas penjelasannya. Iya. Sudah saatnya masyarakat atau kelompok yang pernah dilatih menjahit bahkan dibantu mesin jahit saatnya menangkap peluang usaha menjahit seragam gratis. Iya. Ya. Boleh. Pemberdayaan ini Pak Dewan. Ya. Baik. Waktu pembahasan memang kita sarankan begitu. Iya. Cuma kan ini ada harga satuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Di diskusi kami dengan dinas terkait, kalau kita melibatkan UMKM dalam program seperti yang ada seragam gratis ini, agak sulit menentukan harga dengan kualitas. Iya. Beda dengan industri garment yang ada di luar Iya. pulau. Memang harganya jauh lebih di bawah karena untuk mendapatkan bahan baku dia yang Iya. salah satunya dia produsen mencet bahan baku sendiri, iya. bahan baku sendiri. Sementara kita pelaku UMKM tak beli itu bisa saja lompat 3 sampai 4 kali. Kita mengimpor. Akhirnya untuk menentukan satu harga itu berat untuk UMKM. Iya. Kalau tidak salah UMKM bisa mengcover baju itu dengan standar 1,5 memang. Iya. Dengan hasil survei dari Dinas Pendidikan. Untuk 4 seragam itu paling minimal sekali katanya. Kapan dibawanya itu setengah angkat tangan. Ki. Iya. Nah, itu kasihan juga kita mau memperdayakan tapi mereka tidak ada untung kan. Iya. Sama saja kalau dia jalan-jalan toh. Penjahit Tapi besar. kami jalan di Makassar. Di Makassar itu metodenya berbeda. Jadi metodenya itu dia suruh daftar semua UMKM itu di dalam satu sistemnya. Iya. Sistem pengadaan barang saya kurang jelas sistem pengadaan barangnya kan memungkinkan dia untuk ikut lelang kan. Dengan catatan harga ini dia sepakati. Contoh barang dia harus lihat seperti ini, bisa tidak? Kalau berani ya kita manfaatkan UMKM ini. Saya pikir itu usulan bagus, bisa kita sadur. Cuma apakah lagi-lagi pemerintah daerah antara anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah sanggup ditalangi oleh pelaku UMKM ini. Iya. Berbeda dengan Makassar. Makassar itu menambah harganya. Setiap pasang kalau tidak salah itu ya jumlahnya 500 sampai 700 ribu. Memang harganya tinggi Makassar Bisa daripada tidak Pak daerah. Dewan kasih penekanan saja di pengusaha konveksi itu bahwa harus memberdayakan Iya. UMKM itu, artinya dia bukan dari bahan tapi membayar jasa UMKM itu. Saya rasa boleh kalau dia modelnya kita rencanakan mulai dari awal. Kenapa Iya. tidak? Iya. Jadi kalau Dinas Pendidikan mau memanfaatkan hal ini, ya kita rencanakan mulai sekarang. Data dulu UMKM yang ada, yang sudah dilatih. Kedua, mampu tidak dia mengadakan dengan harga segitu. Nah, memang di sini letak kunci pemikirannya Pak Janggo, karena di sisi lain ini adalah kewajiban dasar, di sisi lain juga harus mempertimbangkan keuangan, kualitas dan lain sebagainya. Tidak mungkin juga pihak ketiga harus rugi. Betul. Zero saja pun tidak mungkin juga. Betul. Karena mereka juga adalah pembuka lapangan pekerjaan. Ya, Banyak orang untuk yang membuka bekerja di lapangan situ. kerja, memang saya setuju untuk diberdayakan UMKM, sangat setuju. Cuma itu tadi persaingan harga ya. Iya. Seperti itu. Paling kan ini kan banyak seperti itu. Jadi Banyak ini 2.500 Pak. 5.000 2.500 kali kali 4. kali 4. Ditambah SMP juga begitu 2.500. Iya, dan tidak mungkin satu UMKM mau kerja itu. Iya. Pasti terbagi. Iya, harus dibagi. Nah. Kalau semangatnya memperdayakan UMKM, bagi. Betul. Tidak ada masalah. Kan tidak banyak kerja tuh, enak aja. Betul. Ini kan Cuma persoalan tinggal beda-beda. harga satuannya ini, mudah-mudahan bisa dapat kesian margin keuntungan dari situ. Iya.
Karena mungkin juga sama UMKM karena biaya operasionalnya berbeda. Oh iya, Nah, ini betul. juga menjadi polemik kalau Betul. UMKM Biaya beda jahitnya harga. ini harga Nah, satuannya tinggi toh. Nah, seperti itu. Nah, iya. Ini Ibu Murni minta kepastian nih, apa bisa dipastikan ini Pak Dewan, seragam itu sudah ada pada saat anak sekolah? Insya Allah karena pengadaannya ini kan sudah lelang. Iya. Tinggal kita menunggu datangnya barang. Nanti Iya. kita juga pantau setelah barang datang, kemudian ukurannya apakah ada cacat, karena kan masih menjadi beban tanggung jawabnya ketika ada ukuran yang tidak pas, bolehlah ditukar. Iya, jadi Bu Murni kita perjelas lagi bahwa pasti atau tidaknya kan kewenangan dari eksekutor dinas pendidikan. Ya, insya Allah Nanti Pak Parmanto Pina akan kita turut mengawasi. mengawasi, Kenapa ya. terlambat ini? Anggarannya sudah ada. Kenapa begini bajunya anggarannya seperti Ya. ini? Nah, nanti kita akan lihat lagi menurut Kalau masalah evaluasi. teknis kan bisa kita ini kan. Iya. Kalau kurang sedikit apa ya dibijaki lah. Ya, kan Iya. ini seperti itu. Ya, kita juga menyapa Pak Dewan. Selamat datang untuk Pak Dr. Kamaludin Kadir. Pak Haji Masya Dr. Allah, Kamaludin ya Kadir. selamat datang di Iya. tanah air Pak Dokter. Iya. Alhamdulillah. Kemudian bisa jadi juga haji yang menyimak mabrur. ini Pak Dewan, Ibu Musdalifah, Apa iya? Komisi 2 juga Pak Dewan ya. Oh, Iya. sama-sama Komisi 2. Ya, kemudian ada juga Pak Parman. Iya, salah Menyimak miskomunikasi saja. Pak Parman dipikir Ya, Sabtu dua, depan. duo Parman. Sudah hampir Oke. duduk bersama ini. Halo? Halo, silakan Ibu. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya masuk karena ada penelpon dari daerah Simpang. Jadi saya masuk itu masalah anak sekolah di Iya. SMA 5 Iya. yang berdekatan dengan Kabupaten Baru. Itu diawasi betul karena banyak anak-anak dari Lapasaka bukan warga kota Parepare. Iya, iya. Apa siapa yang tahu mendapatkan baju seragam sekolah sedangkan dia bukan anak Parepare. Ada anak Parepare tidak mendapatkan. Iya. Itu saja Pak Dewan supaya diawasi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatnya ini Pak Dewan Waalaikumsalam. APBD Parepare untuk masyarakat Parepare. Nah, Semangatnya ini diikuti situ. sebelum dijawab Pak Dewan. Iya. Ini sebelum dijawab Pak Dewan. Iya. Saya pernah dapat kasusnya juga begini. Yang di perbatasan kayak Bojo Ya. apa semua itu kan kadang ke SMA 5, SMP 5. SMP 5, kemudian yang di Supa juga banyak ke SMP 6 misalnya. SMP 6, Nah, benar. ini kan ada juga yang di swasta. Misalnya Ya. keponakan saya ini kan dia sekolah di Muhammadiyah kemarin. Ya. Itu udah selesai. Kalau secara anunya Pak Dewan itu kan APBD-nya Parepare. Betul. Dia ini orang Parepare. Nah, Ya. dia tidak dapat katanya, sedangkan yang Ya. dari Baru itu karena dia sekolah, Ya. dia dapat. Bagaimana itu Pak Dewan? Nah, semangatnya Statusnya yang berbeda kan. Iya. Tadi itu swasta, yang didahulukan kan negeri. negeri ya. Ya, Ya. karena di bawah naungan pemerintah daerah. Nah, Beda bagaimana- juga ada sekolah itu sanawiyah yang Ya, di sana itu di betul. bawah naungan Kementerian Ya. Kementerian Agama. Ya. Itu kan tidak ada di dalam penganggaran itu yang kita kenal ya daerah tak dulu apa namanya yang dibawa yang kita naungi dulu. Iya. Tidak boleh kita menganggarkan yang di luar daripada itu. Nah, itu Nah, dia. tapi nanti setelah masuknya nanti visi misi Bapak Wali Kota dalam RPJM, kalau memungkinkan kenapa tidak swasta juga bisa kita kasih. Iya, iya. Kalau ada payung hukumnya. Ini kan kita ini menganggarkan sesuai dengan Iya. payung hukum yang ada. Tadi ini Ibu bahas soal SMA. Iya, iya. Terus terang Ibu, kami tetap memantau SMA karena biar bagaimanapun masyarakat Kota Parepare ini kan Iya. yang sekolah di SMA kita. Akan tetapi khusus untuk terkait masalah tanggung jawab ini kan tanggung jawabnya ada di Provinsi. dinas provinsi, dinas pendidikan dinas provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini Jadi kita untuk kewenangan apa namanya jauh ke dalam itu ya tidak ada. Apalagi penganggaran ini kan kita sudah putus. Iya, iya. Tidak iya. ada lagi karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya provinsi. Ya, Begitu ya. juga seragam mungkin ada di provinsi, Iya, ada iya. dianggarkan. Tapi yang atur kan provinsi bukan kewenangan kita. Iya, itu hal pendidikannya ya. berarti. Iya. Nah, Tapi ada peluang Pak Dewan, sempat diskusi juga teman di Masjid Raya kemarin, itu katanya sebenarnya bisa, tapi dia tidak ke sekolah tapi ke person. Jadi basicnya adalah KTP atau kartu keluarga untuk SMA itu. Bagaimana itu Pak Dewan?
Secara regulasi saya belum tahu di mana titik ininya kan mengakalinya, menteknisinya. Iya. Kita belum tahu karena kita mau bilang dalam bentuk hibah ya bisa saja mungkin di mungkin situ seperti itu. dalam bentuk hibah. Tapi kalau secara regulasi ya jelas kewenangan untuk SMA itu provinsi. Belum ada. Jadi ini juga menjadi perdebatan di DPR sebenarnya ketika bagaimana mengcover program Bapak Wali Kota yang menginginkan seragam mulai PAUD sampai SMA. Iya, baik. Nah, kembali ke persoalan SMA 5 tadi pada yang pertanyaannya Ibu. Ini bagaimana mensiasati untuk mengontrol ini bahwa atau memang dibolehkan? Ya, SMA 5 itu kan dikena SMP 5. SMP 5 Pak. Oh, SMP 5 kan dekat perbatasan. Ya. Jadi anak-anak SMP yang di Kabupaten Baru itu masuk di Parepare dengan mendapatkan hibah APBD Parepare misalnya. Ya, khusus untuk sekarang ini belum bisa tercover. Nanti kita carikan jalan bagaimana bisa tercover. Karena kan penganggarannya ini untuk masyarakat Kota Parepare saja. Pak Dewan, mereka yang menikmati ini seragam gratis dari Kabupaten Baru, Bojok sebagainya karena dia kebetulan mendaftarnya di SMP 5. Tapi untuk pembagiannya sekarang belum bisa. Oh, belum bisa ya? Iya, belum bisa karena penganggarannya itu untuk masyarakat Kota Parepare. Jadi jangan khawatir sekolah di Kota Parepare. Tapi nanti kita carikan regulasinya bagaimana supaya kalau mau dapat ya kalau memungkinkan tidak masalah karena kan kita sudah melihat bahwa penganggaran ini 2.500. Iya. Angka yang di dalam sistem kependudukan itu yang sudah terkoneksi dengan penerima SPMB itu jumlah anak murid yang dari tamat SD ke SMP itu kurang lebih 2.700. Itu warga Parepare. Warga Parepare di dalam jumlah kependudukan. Yang mendaftar sampai hari ini itu kami pantau kurang lebih 2.200. Siswa kurang lebih saya tidak tahu tepatnya. Ya, ada kurang lebih 500 mungkin ke swasta. Nah, kalau dengan adanya ini kan ada tersisa sekitar 300 selisih baju. Nah, kalau ini bisa mengcover ya kenapa tidak? Tidak ada masalah. Sebenarnya selama ini kita bisa membantu. Ya, ini kan data lulusnya Pak Dewan ya. Ya, bukan data sekolah negeri swasta bukan, tapi lulusnya ya. Data lulus penduduk Kota Parepare 2.700 kurang lebih. Sementara yang mendaftar ini sudah kurang lebih 2.200. Ya, artinya sebenarnya ada kemungkinan yang 300 ini bisa masuk ke swasta. Bisa, ada kemungkinan. Ada tidak data Pak Dewan kuota dari SMP negeri ini seberapa banyak yang bisa terpakai? Tunggu dari sistemnya berapa yang mendaftar ulang. Katakanlah dia mendaftar hari ini ternyata dia lebih memilih pesantren suatu lisat di Pangkep. Betul. Ya kan boleh saja begitu. Dialihkan nanti ke yang swasta kayak Muhammadiyah tapi penduduk Parepare. yang mana penduduk Parepare, yang mana ya tergantung kebijakannya lah. Pemerintah daerah siapa mau dia kasih. Yang jelas Dinas Pendidikan punya data. Ada data. Daripada ini sia-sia rusak pakaiannya ya harus dibagi, lebih baik bagi. Untuk pemanfaatan kemaslahatan orang banyak toh. Jadi nanti Komisi 2 tinggal menerima berapa yang terrealisasi, berapa yang tidak tercover, apa sebabnya tidak tercover. Nanti kita akan diskusikan lagi ke depannya seperti itu. Ini kan masih awal. Ini sudah ada komentar dari Pak Parman, Pak Ketua Dewan Pendidikan Kota. Dinas Pendidikan harus fokus pada kualitas seragam dan harus ada garansi bahwa seragam tersebut minimal tahan 3 tahun. Masya Allah. Komisi bisa tuangkan dalam kontrak itu. Tapi kan susah, tergantung orang mencuci dan cara pakai. Betul. Anak sekolah itu Pak, itu tuh pakai main bola. Iya. Pemeliharaannya itu kan tergantung dari pemeliharaannya. Iya. Baik, Pak Pimen ini punya waktu sedikit karena beliau juga harus ke acara Paskibraka karena beliau juga pembina mantan Paskibraka ya. Paskibraka pada masanya bukan mantan. Paskibraka purna. Iya, baik. Untuk 5 menit ke depan, 10 menit ke depan kita juga ingin minta komentar dari Pak Pimen ini atau Pak Parman Agus Mantio terkait dengan Komisi 2 saat ini dan DPR saat ini. Kan banyak persoalan. Sebelum di closing, ada tidak call center aduan ini? Karena kemarin Pak Dewan teman juga ada sedikit masalah dengan SPMB ini, yang katanya zonasinya udah
benar, cuman urutannya itu justru menghilang. Kayak ada permainan di situ untuk menghilangkan. Mungkin mengakomodir kepentingan lain. Ada tidak? Pak Janggo jangan kata aduan, rumahnya Pak Pimen sudah jadi posko aduan. Kalau letterlet posko aduan tidak ada, tapi kami itu selalu terbuka. Dari semua anggota komisi ini banyak ditelepon, tidak sedikit kan konstituen mengenal mengenal anggota DPR-nya. Jadi kita justru lintas komisi nih, bukan saja di Komisi 2, tapi orang-orang yang mengenal anggota DPR-nya mengadu ke sana. Nanti anggota DPR yang dari komisi lain mengadunya meneruskan ke kita. Bagaimana itu Pak Dewan? Rencana ini untuk menindaklanjuti kasus case-case semacam ini. Ini kita akan panggil insya Allah hari Senin. Seandainya iya. kemarin tidak libur hari Jumat, ya kita coba panggil hari Jumat. Iya. Kita sempatkan sore, kan kita ada sore di Parepare. Jangan khawatir, udah masih muda. Misalnya kita responsif lah terhadap masalah-masalah, karena kan ini bagian daripada semangat Bapak Wali Kota yang kita terus jaga bahwa sistem penerimaan atau sistem SPMB ini harus transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi, sesuai dengan pasal 3 Permendikdasmen. Iya. Oke. Kita minta maaf sama penelpon dulu ya. Jadi masyarakat kalau misalnya nanti ada persoalan terkait itu, silakan bertemu dengan teman-teman di Komisi 1. Terkhusus Pak Ketua ini sebenarnya gampang ditemui. Kalau saya mati nih Pak Ketua ini paling gampang ditemui di Kopas. Langsung saja. Telepon langsung diangkat. Ada istilahnya meja 20. Wah. Ya, kita minta maaf dulu sama penelpon. Dan boleh Pak Ketua ya, kalau misalnya ada pendengar memasukkan keluhannya ke Radio Mesra, nanti kami teruskan kan ada grup kan? Boleh. Oke, siap. Langsung teleponnya Pak Pimen juga langsung mendapat apa? Boleh. Kan di Semana itu ketemu di Stangi, jadi kemana Mesra kemana? Jadi kita minta maaf kepada penelpon belum sempat masuk. Ke depan kita akan buka dialog lagi dengan Pak Pimen atau Pak Paman Usmante, dan juga dari media sosial dia ada beberapa yang masuk. Ya, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Baik. Ya, alhamdulillah memang komunikasi saya dengan beliau itu tidak ada sekat. Namun di tengah banyak kalau WA biasa tak pernah balas wae masyarakat istirahat di Pak Dewan. Iya. Oke, ada closing mungkin Pak Dewan? Iya. Harapan? Ya, terkhusus untuk masyarakat Parepare yang mendaftar di proses SPMB ini, yakin dan percaya bahwa sistem yang dipakai oleh dinas pemerintah daerah ini betul-betul fair. Kita upayakan bahwa kalau ada oknum-oknum yang mencoba atau mau bermain, tolong pantau, karena ini terbuka untuk umum. Pak Wali sudah tegas bahwa kalau ada yang coba main-main dalam hal ini, ya nanti beliau yang tindak tegas. Itu komitmennya Bapak Wali Kota. Dan kita support statement tersebut. Iya, baik. Terima kasih Pak Pimen. Sama akrab kita di Kurvan ya. Kapan lagi bisa berkemah ini sama-sama? Boleh. Iya, boleh ya. Iya, baik. Irmi bawa boleh make mau ke pantai ku di nusa kami. Iya. Jauh nih ada di grup lah, ada di grup. Bapak yang nanti kawan-kawan ya. Terminal mi lawan Pak Dewan lah. Baik. Iya, sehat saudara Pak Dewan. Kita tetap semangat dan tetap harapan masyarakat ke tumpuan dari Pak DPR ya. Kita berharap bahwa kedepannya juga akan bisa lebih eksis memantau, dan juga diharapkan Pak Pimen tadi masyarakat juga kita harus agak proaktif juga untuk memberikan laporan dan masukan. Yang jelas by data atau dilihat langsung seperti itu. Terbuka. Semua bisa melihat sistem. Seperti itu tadi ada ketimpangan kan? Iya. Bisa kelihatan. Selamat bertugas. Salam buat teman-teman Paskibraka. Sukses selalu dalam membina Paskibraka sebagai generasi penerus kita. Dan yakin Pak Parman bisa mengolah itu ya. Doakan semoga muskotnya Purna Paskibraka ini melahirkan pemimpin yang bagus. Amin insyaallah. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Parman ya. Baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semua. Iya. Oke. Foto dulu. Foto. Baik. Foto. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com.